Di kegelapan malam, aku terdiam dengan kuda lumping dan cemeti di tangan. Sekumpulan makhluk itu bergentayangan menatapku dari segala penjuru, seolah memaksaku untuk menghibur mereka. Bismillah, assalamualaikum. Masih dari terusan kisah Danan Cahyo Pak Lek Bimo dalam Turonggo Mayit bagian 1 pementasan Alas Demit. Ini dia selengkapnya, versi fakta sejarah dari Mas Dioseta. Bismillahirrahmanirrahim. Malam itu, aku terhenti cukup jauh di hadapan panggung pagelaran ludruk yang terletak di tengah hutan. Suara pementasan sudah tidak lagi meriah. Sebaliknya, hanya ada suara gong yang sesekali dipukul dan suara gamelan yang dibunyikan dengan sayu. Ada yang aneh dengan pementasan di hadapanku saat ini. Aku pun mendapatkan jawabannya. Kakiku lemas mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana. Para pemain ludruk menghampiri warga desa yang menonton dengan membawa sebuah parang. Tanpa rasa belas kasihan, mereka menjambak rambut warga desa dan menebas leher mereka satu persatu. Darah segar bermunceratan kemana-mana, namun tidak ada satupun warga desa yang bereaksi atas kejadian itu. Tidak ada satu orang pun yang melawan. Semua seperti terhipnotis oleh pertunjukan sebelumnya. Semua kepala warga desa itu dikumpulkan pada sebuah gerobak. Ada sesosok pemain ludruk yang masih berdiri dan sesekali menari di atas panggung. Ada yang aneh dari dirinya. Ia selalu menggunakan topeng hitam yang mengerikan di wajah. Mataku berkeliling, memandangi semua orang di sana. Saat ini aku berharap untuk tidak menemukan sesuatu yang aku cari. Namun ternyata harapanku pudar. Dari jauh terlihat bapak dan ibu duduk di barisan tengah. Mereka masih hidup. Aku ingin segera berlari menghampirinya. Namun aku terhenti saat melihat salah seorang pemain yang membawa parang mendekati kedua orang tuaku. Tanpa berlama-lama, pemain itu menarik rambut bapak dan bersiap menebaskan parangnya. Hampir saja aku berlari ke arahnya, namun rupanya tiba-tiba lengan si pemain dihentikan oleh seseorang. Itu adalah penari dengan topeng hitam yang turun dari panggung. Aku berharap bapak dan ibu bisa selamat dari keadaan ini. Tapi ternyata aku salah. Orang itu mengambil parang dari pemain lainnya dan membuka topengnya. Sangat mengerikan, itu bukan wajah seorang manusia. Saat topengnya terbuka, terlihat 4 buah bola mata terpasang di wajahnya yang tidak dilapisi kulit. Bahkan hidung dan bibir pun tidak terlihat di wajahnya. Tanpa menunggu lama, makhluk itu menebas kepala bapak hingga terputus. "Bapak!" Aku terbangun dan berteriak sekeras-kerasnya. "Ibu!" Bule yang mendengar suaraku segera berlari menghampiriku ke kamar dan segera memelukku. "Wes le, ono bule neng kene, ada bule di sini," ucap bule sembari memelukku. Aku tahu tatapanku kosong dan masih terpaku atas mimpi yang mengingatkanku akan kejadian yang tidak pernah bisa aku lupakan seumur hidupku. Tubuhku penuh keringat dan air mata sudah mengambang di bola mataku. Tapi sekuat apapun aku berteriak, aku tetap harus menerima kenyataan bahwa bapak, ibu, dan seluruh warga desaku sudah tiada beberapa hari lalu. "Iki, diombe sik, diminum dulu." Pak Lek dengan tergesa masuk ke dalam kamar, sembari membawakan segelas air putih. Aku pun meminumnya dan merasakan perasaanku kembali tenang. Aku tidak menyangka segelas air putih bisa memberikan perasaan seperti ini. "Sudah bule, sudah gak apa-apa," ucapku. Bule pun segera melepaskan pelukannya dan menatap wajahku. Ia menyeka keringat di wajahku dan memastikan keadaanku. "Habis ini mandi ya, bule masain air hangat," ucap bule. "Iya bule, matur nuwun," balasku. Aku duduk di meja makan dapur sembari menunggu bule mempersiapkan air panas. Pak Le ikut duduk menemaniku sembari menikmati singkong goreng yang sudah tersedia di atas meja. "Gak usah ditahan, siapapun pasti akan terpukul saat mengalami kejadian sepertimu. Kalau memang harus nangis, yo nangis, tapi pastiin itu gak akan lama," ucap Pak Le. "Enggak kok Pak Le, enggak apa-apa," balasku yang berusaha untuk kuat.
Bule membawa panci air panas dari kompor dan menuangnya di tempayan yang berada di kamar mandi. "Banyune wes ya Le," ucap bule. "Nggih bule, matur nuwun." Aku pun masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. Satu gayung air kusiramkan di kepala. Air hangat itu jatuh bersama tetesan air mata yang tidak terbendung. Aku menangis kuat-kuatnya. Di bawah guyuran air yang kuharap bisa menutupi suara isak tangisku. Klaten, Jawa Tengah. Tempat ini sangat jauh dari tempatku tinggal sebelumnya. Walau rumah Pak Lek masih daerah pedesaan, tetapi udara di sini tidak sedingin udara di desaku dulu. "Udah seger?" tanya Pak Lek. "Iya Pak Lek, udah lama gak mandi air hangat." "Yo, ikut Pak Lek," ajaknya. Aku pun mengiyakan ajakan Pak Lek dengan membonceng sepeda ontel yang sudah mulai berkarat itu. "Lah, motornya mana Pak Lek?" "Sudah dikembaliin. Boleh minjem itu? Nanti kalau butuh buat jarak jauh bisa minjem lagi," balasnya santai. Aku menangkap bahwa saat ini kami akan pergi ke tempat yang tidak terlalu jauh. "Berangkat Pak Bimo?" sapa seorang ibu yang berpapasan dengan kami. "Ya Bu Darmi, duluan ya," balas Pak Lek ramah. Ia pun melajukan sepedanya menuju keluar desa. Kami melalui jalur pedesaan yang dihiasi pemandangan sawah, hingga jalur yang membelah kebun tebu. "Kebun tebunya gede banget Pak Lek. Emang pabrik gulanya di mana?" tanyaku. "Kalau kebun tebu yang ini hasilnya untuk pabrik gula jauh di luar kabupaten. Tiap panen sudah ada truk yang siap ngambil." "Lah emangnya di sekitar sini gak ada pabrik gula?" "Ada, tapi sudah beberapa tahun gak difungsikan. Nanti Pak Lek ajak ke sana." Pak Lek menghentikan sepedanya sejenak di tempat yang tanaman tebunya masih belum terlalu tinggi. "Di sebelah sana." Pak Lek menunjuk kepada sebuah bangunan yang baru saja bisa kami lihat. "Itu bukannya arah desa?" tanyaku. "Pabrik itu memang hanya berbatasan hutan dengan desa. Tapi jangan ke sana sendirian ya," balas Pak Lek. "Kenapa Pak Lek?" "Banyak ularnya." Pak Lek pun kembali mengayuh sepedanya. Aku memandang dari jauh bangunan yang terlihat kecil dari tempat ini. Tapi aku tahu, kalau dilihat dari jarak dekat bangunan itu, pasti sangat besar dengan halaman yang luas. Kami pun sampai ke sebuah desa yang cukup besar. Memang cukup jauh dari jalan provinsi. Namun desa ini seperti sudah melengkapi kehidupannya sendiri. Ada pasar, masjid, lapangan, sekolah, dan berbagai tempat yang membuat warga desanya tak perlu sering-sering meninggalkan desa itu. Desa Jumon. Aku mengetahui nama desa itu dari nama sebuah sekolah yang kami lewati. Nah, sudah sampai. Pak Lek memarkirkan sepedanya di sebuah rumah dengan arsitektur rumah Belanda, namun tidak terlalu besar. Sekilas rumah ini seperti tidak terawat, dengan rumput liar yang mulai menguasai halamannya. "Rumah siapa Pak Lek?" tanyaku. "Kenalan Pak Lek, nanti juga kamu tahu." Pak Lek pun membuka pagar yang tidak terkunci itu dan memasuki halaman rumah seolah sudah biasa melakukannya. Klincing, suara lonceng kecil berbunyi setelah Pak Lek menarik rantai yang menggantung di bawahnya. Aku cukup tertarik dengan benda itu. Lonceng itu memudahkan kami memanggil tuan rumah tanpa harus mengetok-ngetok pintu. Mas Bimo, wes teko toh? Monggo Pinara, silahkan duduk," sambut seorang ibu yang membukakan pintu untuk kami. Kami pun duduk di kursi rotan yang berada di ruang tamunya. Tetapi sebelum berbicara banyak, ibu itu malah buru-buru masuk ke dalam. "Minum apa Mas? Panas apa dingin?" teriak ibu itu dari dalam rumah. "Halah Jeng, gak usah repot-repot. Sini dulu loh ngobrol," balas Pak Lek yang tidak dihiraukan oleh ibu itu yang bersikeras membuatkan kami suguhan. Pak Lek meninggalkan tempat duduknya dan berkeliling melihat isi rumah ini seolah ia sudah biasa melakukannya. "Masmu masih sering datang?" tanya Pak Lek. "Datang kok Mas Bimo." "Yo, tapi terakhir bulan lalu," jawab ibu itu. Sementara Pak Lek berkeliling rumah, aku pun menunggu sendiri di ruang tamu, sembari melihat-lihat lukisan dan pajangan yang ada di dinding ruang tamu. Ada sebuah lukisan yang mencolok. Itu adalah lukisan penari kuda lumping yang sedang beraksi. Gambar itu menunjukkan ketiga penari sedang menaiki kuda lumping dan masing-masing membawa cemeti. Pose mereka menunjukkan betapa gagahnya mereka. Trak!
Aku mendengar suara sebuah benda yang beradu dengan lantai. Aku pun menoleh ke arah suara itu dan kaget dengan kemunculan seseorang. Dari arah ke ruang tamu, tengah berdiri seorang anak kecil yang mungkin saja seumuran denganku. Tapi ada yang berbeda di matanya. Anak itu buta. Siapa? Ia meraba lantai rumah dengan tongkatnya mendekat ke arahku. Aku pun segera menghampirinya dan membantunya mendekat. Aku Cahyo. Aku datang sama Pak Lek. Maksudnya Pak Bimo, jawabku canggung. Oh, Pak Lek Bimo, balasnya dengan senyuman lebar yang tiba-tiba muncul di bibirnya. Menyadari anak itu menghampiriku, Pak Lek pun kembali ke ruang tamu dan menghampirinya. Wah, Widi, udah gede aja kamu. Siapa Pak Lek? Anak yang ternyata bernama Widi itu mendekat ke asal suara Pak Lek dan merabanya. Ia bergegas mengambil tangan Pak Lek dan mempertemukannya di keningnya. Aku merasa betapa sopannya anak ini. Benar-benar berbeda terbalik denganku yang lebih senang bertingkah seenaknya. Jelas dong Pak Lek, aku makan banyak. Tapi masa tiap kesini yang diomongin itu terus? Udah gede aja kamu, protes Widi. Iya maaf. Tapi bener loh sekarang kamu tambah tinggi, balas Pak Lek. Yang bener Pak Lek. Widi merasa senang mendengar ucapan Pak Lek. Aku tak menyangka seorang anak akan senang dengan ucapan seperti itu saja. Tak berapa lama, ibu tadi kembali dengan membawa 2 buah gelas berisi minuman hangat. Kopi hitam untuk Pak Lek dan teh hangat untukku. Ada beberapa makanan kering juga yang disajikan untuk mendampinginya. Maaf ya, seadanya, ucapnya. Wes tak kandani, ojo repot-repot, balas Pak Lek. Gak apa-apa Pak Lek, ibu memang senang direpotin, ucap Widi setengah meledek ibunya. Ibu itu hanya mengelus rambut Widi sembari tersenyum. Oh ya, maaf tadi buru-buru jadi belum kenalan sama masnya. Siapa namanya? Ibu itu pun akhirnya menyapaku. Cahyo Bu. Aku pun mengikuti perilaku Widi dengan menyambut tangan ibu itu dan meletakkannya di kening. Tumben sopan, ucap Pak Lek setengah meledek. Walah Pak Lek, udah sengaja biar kelihatan anak baik malah dijatuhin lagi, balasku sembari memasang wajah kecutku. Sebaliknya Widi dan ibunya malah tertawa mendengar jawabanku. Saya Sunari, ibunya Widi. Manggilnya Bu Sunar saja, kata ibu Widi memperkenalkan dirinya. Iya Bu Sunar. Setelah perbincangan singkat, Pak Lek pun duduk berpindah ke dekat Widi. Ia meminta Widi untuk membelakanginya dan mengambangkan tangan di belakang tubuh Widi. Ada beberapa kalimat doa yang dibacakan oleh Pak Lek. Aku menduga mungkin inilah tujuan Pak Lek mengajakku ke sini. Tapi ternyata apa yang dilakukan Pak Lek tidak lama. Ia segera memijat bahu Widi sebentar dan memintanya berbalik seperti semula. Gimana Pak Lek? Tanya Bu Sunar. Gimana apanya? Widi baik-baik saja kok. Dari terakhir Pak Lek datang gak pernah kambuh kan? Tanya Pak Lek. Iya Pak Lek, jawab Widi singkat. Bu Sunar pun menghela nafas mendengar ucapan itu. Sayangnya aku masih belum mengerti apa yang mereka bicarakan. Menjelang siang, Bu Sunar mulai mempersiapkan masakan, sementara Widi kembali ke kamarnya untuk istirahat. Sepertinya kami akan lama di sini. Pak Lek masuk ke salah satu pintu ruangan di rumah itu. Dari bagaimana barang-barang di ruangan itu disusun, aku bisa menduga bahwa ruangan itu adalah gudang. Dengan hati-hati, Pak Lek menatap ke sekeliling gudang. Setelah beberapa lama, Pak Lek keluar dengan membawa beberapa buah benda dan menghampiriku. Apaan itu Pak Lek? Tanyaku penasaran. Pak Lek pun memberikan salah satu benda yang ia ambil padaku. Buat apaan nih Pak Lek? Tanyaku sambil memperhatikan sebuah pisau melengkung yang diberikan Pak Lek. Ngarit, balas Pak Lek yang segera mengajakku ke halaman yang penuh dengan rumput liar. Siang-siang gini? Tanyaku. Mau nunggu tengah malam juga gak apa-apa, balas Pak Lek. Aku pun hanya menggaruk kepalaku mendengarkan perintah Pak Lek. Kami berdua pun sedikit-sedikit membersihkan halaman rumah Ibu Sunar yang penuh dengan rumput liar yang sudah meninggi itu. Walaupun cukup malas, aku bisa mengerti maksud Pak Lek bahwa ia berniat membantu Ibu Sunar dan Widi yang memang kekurangan tenaga untuk mengurus rumahnya ini. Pak Lek,
Memangnya ada apa dengan Widi? Tanyaku sembari memotong rumput halaman rumah itu. Diikutin demit? Balas Pak Lek singkat. Demit? Yang bener Pak Lek? Yo, demit itu juga yang membuat ayahnya Widi meninggal. Jelas Pak Lek. Aku terhenti sejenak saat mendengar kalimat itu dari Pak Lek. Meninggal gara-gara demit? Pak Lek pun menceritakan bahwa ayah Widi adalah seorang seniman yang menguasai berbagai tarian tradisional. Ia cukup terkenal bersama kelompok tari kuda lumping yang ia dirikan bersama teman-temannya. Kalau kamu tahu, permainan kuda lumping itu umumnya melibatkan sosok gaib, kata Pak Lek. Iya, kalau itu Cahyo tahu. Nah, dari situlah asal muasal masalahnya. Pak Lek bercerita bahwa suatu ketika ayah Widi diminta mengisi hajatan di salah satu kota kecil di wilayah Pantura. Tanpa curiga, mereka sekelompok menerima tawaran itu dan berangkat ke sana. Sesampainya di kota tempat pementasan itu, tiba-tiba kelompok kuda lumping ayah Widi dihadang oleh sekelompok yang menamai kelompoknya Jaran Kupolo. Ternyata mereka adalah kelompok penari kuda lumping yang berasal dari kota itu. Orang-orang itu meminta kelompok ayah Widi untuk pulang, tapi mereka menolak karena harus menjalankan amanah pemilik hajatan. Hampir saja terjadi bentrokan. Namun beberapa orang suruhan pemilik hajatan mengetahuinya dan mengusir orang-orang itu. Orang-orang itu menjelaskan bahwa Jaran Kupolo adalah kelompok penari di desa itu, tapi pemilik hajatan merasa ada yang tidak beres dengan mereka. Makanya ia memilih untuk tidak menggunakan mereka dan memanggil kelompok kuda lumping ayah Widi. Ayah Widi pun mengerti dan terus mempersiapkan untuk penampilan mereka. Tapi tanpa disangka, pementasan itu adalah sebuah bencana. Mereka yang tadi menghadang kelompok kuda lumping ayah Widi ternyata masih memiliki niat busuk. Pementasan yang seharusnya meriah pun akhirnya menjadi bencana. Setelah beberapa tarian yang berhasil menghibur warga, kelompok ayah Widi pun memasuki fase mendem. Fase di mana pemain seharusnya dirasuki sosok tak kasat mata dan mempertunjukkan kemampuan yang tidak biasa. Seperti makan beling dan menginjak bara api. Tapi tidak seperti biasanya. Bukan punden yang mereka panggil yang merasuki mereka, melainkan sosok demit santet yang dikirim oleh kelompok Jaran Kupolo lah yang menguasai mereka. Mereka pun mengamuk dan menggila di sana. Ayah Widi mengamuk sejadi-jadinya bersama beberapa kawannya. Pawang yang seharusnya menenangkan mereka pun tidak berkutik. Warga berhamburan ketakutan. Sementara beberapa anggota keluarga pemilik hajatan juga mengalami kesurupan. Walau begitu, ayah Widi perlahan masih bisa berusaha menguasai dirinya. Ia menarik satu persatu demit yang merasuki teman-temannya dan yang merasuki keluarga pemilik hajatan hingga merasuki tubuhnya. Usaha ayah Widi berhasil, tapi ternyata perbuatan itu harus dibayar dengan nyawanya. Saat tubuhnya tak lagi mampu menahan sosok setan di tubuhnya, ayah Widi berdiri kaku dengan mata yang memutih dan memuntahkan darah, seolah sedang dipermainkan. Alat-alat musik di tempat itu berbunyi sendiri, tanpa ada manusia yang menyentuhnya. Ayah Widi menari menggila, seperti hewan buas yang sedang mabuk. Ia terjatuh, berdiri lagi, dan sesekali melompat membanting dirinya. Hampir di setiap gerakan, darah merah bermuncratan dari mulutnya. Semua itu terjadi dalam sebuah tarian yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang menontonnya. Pada akhirnya, ayah Widi pun menghembuskan nafas terakhirnya di pementasan itu. Itu benar Pak Lek seperti itu? Tanyaku tidak percaya. Iya, sekarang Bu Sunar dan Widi harus bertahan hidup dengan kondisi seperti ini. Jelas Pak Lek. Lalu hubungannya sama demit yang mengikuti Widi? Aku masih penasaran dengan hal itu. Pak Lek bercerita lagi bahwa setelah pementasan, teman-teman kelompok ayah Widi mendatangi sanggar kelompok Jaran Kupolo bersama anggota keluarga pemilik hajatan, dan mereka mendapati pemandangan yang mengerikan. Sanggar itu dipenuhi jasad 5 orang anggota utama kelompok Jaran Kupolo. Mereka mati bergelimpangan di salah satu ruangan
masih dengan sesaji dan tungku kemenyan di tengah-tengah mereka. Ternyata mereka pun dijebak oleh sosok yang memberi ilmu itu. Rupanya, sebelumnya ada seseorang yang menawarkan kepada kelompok Jaran Kupolo untuk membalas dendam. Ia memberikan ilmu santet kembang mendem pada mereka untuk dikirim ke hajatan itu. Sayangnya mereka tidak sadar bahwa nyawa prapalnya lah yang harus menjadi bayaran atas ilmu itu. Karena mati dengan tidak senang, sosok kelompok Jaran Kupolo pun berubah menjadi setan gentayangan. Mereka mengincar kelompok ayah Widi sampai ke keluarganya. Kini yang tersisa dari mereka hanya Widi dan ibunya. Cerita Pak Le benar-benar membuatku terdiam. Ternyata Widi juga memiliki kisah kelam tentang ayahnya. Berarti Dedemit yang mengikuti Widi adalah ruh gentayangan dari kelompok Jaran Kupolo? Tanyaku. Benar. Pak Le gak bisa ngusir mereka supaya gak balik lagi? Tanyaku. Ini lagi Pak Le coba, balasnya. Aku pun semakin mengerti maksud Pak Le. Entah mengapa setelah mendengar cerita tentang ayah Widi tadi, memotong rumput yang sedari tadi terasa berat, kini terasa sangat ringan. Pak Le, Cahyo, pakai repot-repot motongi rumput lagi, ucap Widi yang kini tengah duduk di kursi depan rumahnya. Gak apa-apa kok Widi, mumpung kami lagi di sini, sekalian saja, balasku mewakilkan Pak Le. Matur nuwun yo, kalian baik banget sama kami, balasnya. Sekali saat aku menoleh ke arahnya, terkadang aku seringkali ingin bertanya kepada Tuhan, mengapa orang sesopan dan sebaik Widi harus menerima takdir seperti ini? Tuh Panjul di luar, lemparin batu. Tiba-tiba segerombolan anak melewati depan rumah Widi dan melempar kerikil ke arahnya. Udah kepalanya gede, buta lagi, teriak mereka sembari tertawa. Aku tak bisa berkata-kata melihat kejadian itu. Wah, ngapain kalian? Teriak Pak Le yang tiba-tiba muncul dari rumputan yang tinggi, mengagetkan anak-anak itu. Anak-anak itu kaget hingga terjatuh melihat kemunculan Pak Le yang tengah membawa arit. Pemandangan itu sontak membuat mereka berlarian meninggalkan tempat ini. Awas kalian kalau berani ganggu Widi lagi, ancam Pak Le. Setelah kejadian itu, Widi kembali berdiri dari kursinya dan kembali masuk ke rumah dengan wajah yang sayu. Sementara itu aku dan Pak Le sudah selesai memotong rumput dan mengumpulkannya untuk segera dibakar. Kami pun memutuskan untuk masuk ke rumah sebentar untuk beristirahat. Widi dilemparin batu lagi, Bu. Aku mendengar suara Widi tengah mengadu pada ibunya. Tapi suara itu lebih seperti suara tangisan. Sudah gak apa-apa, di rumah saja lebih aman, balas ibunya. Widi dipanggil Panjul gara-gara kepala Widi besar. Widi dikatain buta. Suara isak tangis terdengar dari Widi yang segera mendapat pelukan dari ibunya. Aku tak tahan mendengar tangisan Widi dan menghampirinya. Panjul, itu panggilan bagus kok. Kalau kamu gak mau biar aku saja yang dipanggil Panjul, ucapku berusaha menghibur Widi. Ia pun melepaskan pelukan ibunya dan menoleh ke arahku. Besok kalau mereka manggil kamu Panjul, biar aku yang maju. Biar aku yang bilang, aku yang bernama Panjul, kalian mau apa? Ucapku pada Widi. Widi pun mengusap air matanya, walaupun tidak bisa melihat ekspresiku. Ia terlihat tersenyum mendengar gaya bicaraku. Suwanya Cahyo, Widi kembali mendapat senyumnya lagi. Ya wes Panjul, ndang bantu Bu Sunar nyiapin piring sana, saut Pak Le yang baru selesai menikmati kopinya lagi. Yalah Pak Le, kok pakai ikut-ikutan, balasku. Nggak mau nyobain nasi soto buatannya Bu Sunar. Enggak gitu Pak Le, mau. Siang itu aku makan begitu lahap setelah begitu lelah membersihkan halaman dari rumput liar. Pak Le masih belum menyentuh piringnya dan hanya terus menatapku. Kenapa Pak Le? Sotonya enak tahu, ucapku. Pak Le tersenyum sembari menghela nafas. Akhirnya kamu bisa makan dengan lahap juga ya, ucap Pak Le. Benar juga ucapan Pak Le. Sudah beberapa hari ini aku tidak bernafsu makan setelah kejadian yang menimpa orang tua dan seluruh warga desaku
Baru inilah aku bisa makan senikmat ini. Memangnya sebelumnya Cahyo kenapa, Mas? Tanya Bu Sunar. Ya nggak beda jauh. Keluarga Cahyo, keluarga saya nggak jago masak, Bu. Jadi sering nggak nafsu makan. Masakan Bu Sunar ini enak banget. Ucapku memotong perkataan Pak Le. Aku tidak ingin kisah tentangku malah semakin membuat Widi dan ibunya kepikiran. Beruntung Pak Le mengerti maksudku dan melanjutkan menghabiskan makanan di meja. Cahyo, temenin main yuk, ajak Widi yang menghampiriku saat sedang merebahkan tubuh di teras. Aku melihat Widi sejenak dan penasaran dengan permainan apa yang akan kami mainkan. Pak Le, aku main sama Widi dulu ya, teriakku. Aku pun menuntun Widi yang berjalan dengan tongkatnya. Ia mengarah ke perkebunan jati di belakang rumah. Kita main sama siapa? Berdua saja, tanyaku. Enggak, Cahyo sama teman-temanku. Tak selang beberapa lama tiba-tiba ada 2 orang anak menghampiri kami berdua. 1 anak perempuan dan 1 laki-laki. Nah itu datang. Seorang anak perempuan dengan rambut berkepang menghampiri kami dan memperkenalkan diri kepadaku. Teman Widya, aku Suti. Aku Muhrin. Seorang anak laki-laki yang seumuran kami juga ikut mengenalkan diri. Aku Cahyo, baru kenal juga sama Widi, balasku. Kedua teman Widi terlihat normal, tidak seperti Widi yang tidak bisa melihat. Aku cukup senang, ternyata selain anak-anak nakal tadi, Widi memiliki teman-teman yang mau bermain dengannya. Kita main apaan? Tanyaku. Itu, Muhrin menunjuk ke setumpung benda berbentuk kuda dan beberapa cemeti. Kuda lumping? Tanyaku. Iya. Terus mainnya gimana? Aku masih bingung. Suti mengambilkan benda itu dan memberikannya kepadaku, sebuah cemeti dan kuda lumping. Kita main perang-perangan. Kan kuda lumping itu menggambarkan perang dan perjuangan pejuang zaman dulu. Jelas Suti. Aku mengerti. Sepertinya ini akan menarik. Layaknya pemain kuda lumping dalam pementasan. Kami pun menaiki kuda buatan itu dan saling mengejar satu sama lain. Cemeti pun sesekali kami pukulkan ke tanah, sembari sesekali bersembunyi di balik pohon jati. Kejar Murin, jangan sampai dia kabur, perintah Suti. Lari, pasukan musuh datang, balas yang lainnya. Kami benar-benar menikmati permainan ini. Sudah lama sejak terakhir kali aku merasakan perasaan seseru ini. Bahkan tanpa terasa, matahari sudah mulai terbenam dan pemandangan di sekitarku sudah semakin gelap. Sudah malam, kita pulang yuk, ajakku. Mendengar ucapanku, tiba-tiba mereka berhenti dan menatapku dengan tajam. Senyuman mereka hilang begitu saja. Pulang? Ini baru aja mulai, Cahyo, ucap Muhrin. Iya, lagi seru-serunya, tambah Suti. Aku mengernyitkan dahi. Apakah memang mereka terbiasa bermain sampai semalam ini? Dari tadi, sebenarnya aku merasa ada yang mengganjal, tapi entah mengapa aku tidak bisa mengingat apakah itu. Barulah saat ini aku merasa ada yang aneh dengan Widi. Widi, bukannya kamu gak bisa ngelihat? Kenapa kamu bisa main selincah itu? Tanya aku yang menyadari keanehan pada Widi. Aku emang gak bisa lihat, tapi aku bisa ngedengar suara kalian, ucapnya sembari menunjukkan telinganya. Aku memperhatikan posisi matanya. Itu tidak seperti mata seseorang yang buta seperti pertama kulihat tadi. Bohong. Ku coba untuk mengutarakan firasatku. Kali ini wajah mereka bertiga kembali menatapku dengan tajam. Mereka mulai tidak memperdulikanku dan mulai menari-nari dengan kuda lumpingnya sembari mengambil posisi mengitariku. Cetar! Suara cemeti Muhrin menggelegar dengan keras dari belakangku. Aku menoleh ke arahnya dan wajah Muhrin seolah mencoba mengancamku. Udah gak seru, aku pulang aja, ucapku yang segera ingin meninggalkan mereka. Ayo Widi, ibumu pasti nungguin di rumah. Aku menghampiri Widi. Namun ada yang aneh dengan Widi, ia malah mundur dan menjauh dariku. Ya sudah, kalau gak mau pulang aku bilangin ibumu, balasku yang mulai kesal. Aku pun bersiap pergi meninggalkan hutan jati. Suti mencoba menghadangku, namun aku tidak peduli dan terus berjalan meninggalkan mereka. Saat itu aku benar-benar merasakan firasat yang aneh. Sekali lagi, aku menoleh ke belakang dan mendapati mereka bertiga tengah menatapku di kegelapan dengan wajah dingin yang terasa menyeramkan. Aku pun mempercepat langkahku untuk meninggalkan hutan dan segera mengadu pada Bu Sunar. Tapi entah mengapa, aku merasa hutan ini menjadi begitu luas.
Aku merasa sudah berjalan dengan cukup jauh, tapi rumah Widi sama sekali belum kelihatan dari sini. Walau begitu, aku terus melangkah. Aku sangat tahu bahwa ini adalah arah yang benar. Apakah aku tersesat? Bersambung. Nantikan kisah Cahyo kecil di bagian berikutnya hanya di Fakta Asyara dalam kisah Turonggo Mayit dari Mas Joseta. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.